Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwatas Islam wajazakumullah, para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Apa kabar Anda di kesempatan Rabu pagi menjelang siang ini? Semoga harapan sehat selalu buat Anda beserta keluarga. Dan tentunya semoga Anda semua dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Seperti biasa, di kesempatan ini kita berada dalam program Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat bersama narasumber kita, Sinse Abu Muhammad Faris Al-Kianji hafizahullah ta'ala. Dan Alhamdulillah Sinse sudah bersama kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sinse. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Sehat ya. Barakallahu fiik. Nah, ikhwatas Islam wajazakumullah, setelah penyampaian materi, silakan Anda dapat bergabung bersama kami, bertanya seputar pembahasan di kesempatan ini. Baik, kita kembali ke Sinse Abu Muhammad. Sinse, di kesempatan ini pembahasan berkaitan dengan mengatasi dan mengobati tekanan darah tinggi ya. Dengan jus melon, mentimun, semangka. Bahan-bahannya melon, mentimun, semangka. Ini dari bahan ini apa saja, Sinse, yang akan dijelaskan? Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar pemirsa Roja dimanapun Anda berada. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, sehingga hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikut-pengikutnya yang selalu senantiasa istiqomah di dalam menampakkan sunnahnya yang di yaumul qiyamah. Dan adapun kemudian daripada itu, ini suatu tema yang baik di musim dan hari yang baik, insyaallah. Udah mulai panas juga, kondisinya juga udah mulai panas, dan kita sudah mau mendekati bulan Ramadan. Mendekati bulan Ramadan itu biasanya memang cukup panas gitu ya. Ini udah mulai. Dan pembahasan kali ini sesuai sekali saya rasa dengan jatuh masuk musimnya ya. Dimana boleh dibilang itu semangka, mentimun dan melon itu hampir bisa dibilang memiliki satu kesatuan, persamaan dalam karakteristik. Yang mana bisa digunakan untuk dibarengkan dengan kurma pada saat bulan Ramadan nanti gitu ya. Artinya melon memiliki rasa yang manis, memiliki kelembapan pada tingkatan kedua, memiliki kesejukan, dingin dalam tingkatan kedua. Begitu juga dengan semangka, memiliki sifat memiliki rasa yang manis, memiliki sifat lembab pada tingkatan kedua, kemudian memiliki rasa dingin, sifat dingin pada tingkatan kedua. Begitu juga dengan timun, dingin pada tingkatan kedua, kemudian lembab pada tingkatan kedua. Kalau boleh dibilang berarti sebenarnya tiga-tiganya tuh boleh dibilang itu sama sebenarnya. Satu kesatuan. Cuman saling mendukung dan saling menguatkannya. Kelembapannya sama tingkatan kedua, kemudian dinginnya sama tingkatan kedua. Cuman cita rasanya saja yang berbeda, sehingga ketika dipadu menjadi rasa yang unik, memiliki rasa tersendiri. Artinya daripada darah tinggi dengan mentimun saja gitu ya, atau darah tinggi dengan semangka saja, atau darah tinggi dengan melon saja. Tapi ketika dipadukan maka akan menjadi rasa yang enak diterima gitu ya. Sedikit tentang buah-buahannya ini. Yang pertama misalkan mentimun. Mentimun itu jelas dingin pada tingkatan kedua dan lembab pada tingkatan kedua. Di mana tujuan dari pembahasan tentang darah tinggi yang dimaksud, kalau di dalam pembahasan tentang integrasi timur dan barat, kedokteran barat kemudian diteliti dalam kedokteran timur, nanti itu ya setelah kita bikin ini jusnya, ya kita bahas tentang apa dan bagaimananya integrasi antara barat dan timur. Tapi yang dituju itu sendiri, formula ini kan nanti berarti rasanya manis, sifatnya lembab dingin gitu ya. Tujuan yang dituju adalah darah tinggi pada kasus damul hajjah, darah yang bergejolak. Karena kadang-kadang seringnya darah itu bergejolak. Pada beberapa kasus kadang darah tinggi yang dimaksud adalah darah yang
panas berlebih, itu bergejolak. Kemudian dikhawatirkan mengeringkan. Keringnya tersebut bisa memecahkan pembuluh darah sehingga terjadi stroke dan sebagainya. Ya. Maka ini termasuk mencegah, mendinginkan kembali, menyejukkan darah kembali. Karena walau bagaimanapun juga ada beberapa organ yang saling berkaitan ya, tentang permasalahan darah tersebut. Organ jantung sebagai basis energi vital karena dia sumber harorah, kemudian paru-paru sebagai pemimpin energi vital yang mengendalikan energi, karena energi itu sendiri berfungsi sebagai motornya, penggerak daripada darah. Kemudian hati yang memimpin darah, ya, artinya dia mengendalikan darah sebagai organ yang menyimpan darah, kemudian mengatur darah. Kemudian limpa itu organ yang bertindak sebagai pengendali darah. Jadi pengendali agar darah tidak keluar dari pembuluh darah. Kalau hati adalah penyimpan dan pengatur agar darah bisa mengalir ke seluruh tubuh. Itu dua organ yang berkaitan dengan darah. Limpa sebagai pengendalinya agar tidak keluar dari pembuluh darah, hati sebagai penyimpan dan pengatur agar dia bisa ke seluruh tubuh mendapatkan darah. Adapun energi vitalnya, basis energi vital itu dari jantung yang merupakan motornya, penggeraknya, kemudian paru-paru yang sebagai pengatur energi vital. Ada basisnya, ada pengaturnya. Artinya buah ini bisa dikatakan ke arah situ semuanya, gitu ya, ke arah situ untuk organ hati, untuk organ paru, untuk organ jantung, ya, kemudian untuk organ limpa. Gitu. Makanya penyejukan pada saat kondisi orang misalkan susah tidur, panas darah, susah tidur, jantung yang kena, maka timun, semangka ataupun melon. Bagus ya. Bagus juga. Kemudian pada kasus-kasus misalkan fungsi hati, gangguan hati, gitu. Yeah. Itu ya juga buah ini juga, ya, bagus. Ya. Ini juga menjaga agar darah itu tidak terlalu panas berlebih yang kemudian akan menyebabkan hajat bergejolak dan akan menjadikan masalah. Ya. Makanya kita siapkan buah ini dan selanjutnya kita tinggal. Baik. Baik, ini kita langsung kita praktekkan ya Sensei, jusnya. Dan buah ini yang memang benar-benar matang ya, Iya. kita pilih ya. Iya betul. Baik. Jadi memang ada beberapa hal ya. Artinya ketika semangka itu ininya. Ketika semangka itu ada dua hal yang bisa diambil, artinya selain hijaunya ya. Artinya merahnya juga diambil gitu kan. Merahnya itu diambil tapi ininya juga diambil, putihnya gitu. juga ya. Putihnya sebenarnya juga diambil gitu kan. Ya ini kan biasa kalau di ini itu putihnya itu Iya, biasa dibuang. Iya, putihnya itu biasanya Padahal dibuang. bermanfaat deh Sensei. Dia bermanfaat. Dan pada terakhir penelitian kalau nggak salah 2007 ya, itu peneliti dari Pekanbaru, Ibu Dokter Susri Endrini itu melakukan penelitian buah semangka untuk penyakit degeneratif, termasuk untuk jantung dan untuk kanker gitu ya. Iya. Sudah ya. Makanya ya, cuman penelitiannya ada di waktu itu di Pekanbaru, di Malaysia waktu itu penelitiannya. Jadi ini juga dimanfaatkan, jadi bukan cuman yang merah saja, tapi kadang-kadang orang yang merah aja. Kalau yang makan ya yang enak yang merah aja. Kalau makan memang begitu. Dan itu lagi. Ini yang berarti tanpa biji ya. Kalau sebenarnya ada biji, dengan biji juga sama, boleh sih, boleh sama ya? saja. Cuman kan biasanya kan kalau orang ngejus lebih suka yang tanpa biji. tanpa biji. Silakan. Nah, kalau melon barulah, jangan lah, masa sama kulitnya kan enggak. Iya. Oke. Yes. Melon ini juga ada yang hijau dan yang kuning. Ada yang kuning, sama aja sih. Sama ya. Baik.
Jadi kalau untuk Masukkan aja dulu. ya. Ini tadi semangkanya 2 potong, kemudian Palanya 2 potong. melonnya juga 2 ya. Oke. Itu kenapa harus Biar getahnya keluar seperti dulu. itu? Supaya getah keluar ya. Baik. Tanpa dikupas ya sih. Nggak usah dikupas. Ya. Ini kan termasuk yang apa? Nggak keras semua ya, jadi bisa lah. Ya, silakan. Coba masukkan. Air Air secukupnya. secukupnya. Oke, siap. Separuhnya. Separuh ya. Hop. Ya. Oke, sip. Kita buka dulu. Oke. Sampai halus ya, biarin aja sampai halus. Jadi memang kalau boleh dibilang itu sebenarnya semangka saja bisa, kemudian melon saja bisa, timun saja bisa, tetapi varian ini ya lebih menguntungkan. Bagi orang yang tidak suka rasanya, salah satunya bisa pakai madu ya, bisa ditambah dengan madu. Oke. Sebenarnya cukup lah saya rasa kalau nggak harus madu. Jadi merah ke hijau-hijauan. Merah ke hijau-hijauan. Baik, sip. Jadi kurang merahnya karena semangkanya kurang merah ya. Iya. Kalau semangkanya merah lebih bagus ya. Nah, Semangkanya merah lebih bagus. Ini kalau yang suka madu boleh ditambah dengan madu. iya. Madu juga secukupnya ya. Madu secukupnya seselera. Tapi karena madu itu kan karakteristiknya beda. Tapi dia terkadang dibilang netral. Ada beberapa pendapat tentang madu. Ada yang bilang madu itu sifatnya panas kering. Ada yang tentunya madu-madu Yaman ya. Iya. Tapi ada madu Indonesia itu lebih sering dikatakan sifatnya hangat lembab. Jadi boleh dibilang ya sangat, kalau itu keluar dari darah tinggi kalau korma masuk misalkan. Kalau madu itu kan cuma untuk pengharmonis saja. Ya. Jadi ini berarti jus sama-sama sus lembab dingin untuk mengatasi gangguan darah tinggi dikarenakan darah bergejolak. Nah, jadi kalau boleh dinamakan ya begitu. Jadi jus lembab dingin. Jus lembab dingin ya. Untuk Dan mengatasi seger darah juga. betul. Masya Allah. Untuk mengatasi gangguan darah tinggi dikarenakan darah yang Darah bergejolak. yang bergejolak. Baik Sensei. Baik, kita beralih ke tentang penyakitnya Sensei. Ini darah tinggi pada saat bergejolak ini secara klasik ini disebabkan oleh beberapa faktor apa saja Sensei? Baik. Nah. Jadi hipertensi atau darah tinggi ini merupakan tekanan darah yang abnormal ya. Di mana tekanan darah normal itu tekanan sistolik antara 90 dan 40 mm dan merkuri, dan tekanan diastolik antara 60 dan 90 mm merkuri. Sementara hipertensi itu berarti bahwa tekanan sistolik di atas 140 dan tekanan diastolik di atas 90 ya. Nanti ada juga yang hipotensi kan. Sebenarnya boleh dibilang ini kalau dibilang sebagai obat penurun tekanan darah tinggi itu sebenarnya boleh dibilang tepat, boleh dibilang tidak tepat. Karena yang paling pasnya itu sebenarnya normal darah. Karena dia juga tidak masalah pada orang-orang yang kurang darah. Gitu ya. Yeah. Cuman dalam kurikulum maupun dunia penelitian kan nggak bisa ada obat yang ambigu atau obat yang ambivalen, benci tapi rindu, ada dua fungsi itu ya. Artinya apa ya? Dia penahan kencing jika 2 peluru kencing, kan nggak bisa tuh yang begitu tuh. Harus salah satu. Harus salah satu harus pilih gitu kan. Seperti ini misalkan hipertensi. Oh iya deh hipertensi. Padahal
pada orang yang hipotensi juga nggak ada masalah. Dia juga meningkatkan stamina, tapi harus milih kan. Ya. Kalau dalam mau nggak mau ketika disodorkan itu ya nggak bisa dibilang kamu hipotensi ya minum ini, kamu hipertensi ya minum ini, walaupun statusnya sebenarnya normal darah. Tapi lebih tepatnya ya ketika masuk pilihan ya harus dipilih. Hipertensi lah akhirnya jatuh ke hipertensi. Karena timun kan terkenal dengan untuk gangguan hipertensi. Ada beberapa hal ya dalam penelitian ya, yang saya lakukan penelitian. Yang pertama adalah hipertensi yang dengan gejala yang timbul adalah rasa pahit di mulut. Rasa pahit. Kemudian tekanan darah mudah naik, apabila marah naik, apabila stres naik. Gitu. Kadang-kadang orang susah tidur karena stres pun naik darahnya. Kemudian orang marah pun naik. Atau urinnya menguning dan sedikit. Kuning warnanya kemudian sedikit. Atau hipertensi disertai dengan mulut yang kering. Gampang marah atau cepat emosi. Matanya merah, wajahnya merah. Kemudian sakit kepala yang parah. Kemudian vertigo, pusing 7 keliling. Maka ini disebabkan karena sindrom panas hati yang berlebih. Berkobar naik. Ini atau dalam istilah kita itu damul hajj, darah yang bergejolak. Darah yang bergejolak namanya. Bergejolak, marah, naik ke atas. Dan biasanya pengobatannya ya mengurangi panasnya. Tapi bukan berarti ini kemudian nanti, berarti apakah ini obat anti marah? Ya enggak juga. Karena kata alim satu lakfan itu, pengobatan kolbu itu alamiah syariah. Tetap aja dominannya dari syar'i. Iya. Tapi kalau dia sudah menaikkan darah, kan darahnya diturunkan pakai alamiah. Kan gitu. Selain ini, selain formula yang kita gunakan ini, kita bisa menggunakan rumput laut. Rumput laut Direbus sekitar 1 on rumput laut direbus, kemudian digunakan untuk makan keseharian. Cemilan gitu ya? Iya bisa. Ya direbus kemudian dimakan untuk keseharian. Atau kadang-kadang orang bikin es ya. Iya, biasa bikin es. Atau bisa juga dengan cara menggunakan seledri yang dicuci dipotong-potong sekitar setengah on, kemudian direbus dengan sekitar 60 setengah on beras, setengah on seledri ditambah dengan setengah on beras, kemudian juga direbus bersamaan, kemudian dikonsumsi sehari-hari. Ya, itu sekitar selama 10 hari. Batasnya sekitar 10 hari. Jadi rebusan air beras ditambah dengan seledri masing-masing 1 on. Atau juga dengan cara mengkonsumsi timun atau jus begini. Ini juga bagus untuk menurunkan panas berlebih pada fungsi hati. Ini yang pertama. Adapun yang kedua adalah darah tinggi yang gejala yang muncul adalah tekanan darah yang mudah naik jika kelelahan atau stres. Kalau tadi mudah marah. Kalau ini lelah naik. Stres naik. Ada ibu hamil kan begitu ya? Ibu hamil stres ketika mau tidak melahirkan itu biasanya dia nggak bisa tidur, naik juga darahnya. Ya. Kemudian urinnya sedikit merah. Kalau tadi kan sedikit kuning. Kalau ini sedikit merah. Kemudian cepat emosi. Kalau dia ini mudah emosi dengan cepat emosi kan gampang. Ini cepat emosi. Kemudian susah tidur, insomnia ya, susah tidur. Atau terjadi terkadang disertai dengan nyeri pinggang, disertai dengan banyak mimpi. Tidur kemudian banyak mimpi. Ya, itu namanya nggak harus darah tinggi ya, tapi biasanya darah tinggi yang disertai dengan tidur banyak mimpi. Susah tidur, begitu tidur banyak mimpi. Ya, mimpinya mimpi gelisah. Gelisah susah tidur, kemudian banyak mimpi. Kemudian disertai dengan kaki tangan kaku atau nyeri di paha atau telinga berdengung. Ya, ada tadi dari sakit pinggangnya juga ada kaitannya dengan ginjal, telinganya berdenging juga kaitannya dengan ginjal gitu kan. Urin yang memerah juga kaitannya dengan ginjal gitu kan. Kemudian pada pria keluar air mani. Sering basah mimpi atau enggak mimpi tapi basah. Sama ada vertigo juga, pusing 7 keliling. Ini biasanya dikarenakan sindrom kelemahan hati dan kekurangan rutubah, kekurangan darah atau kekurangan cairan pada hati dan ginjal biasanya. Kurangnya rutubah, kurangnya cairan pada hati dan ginjal, kemudian timbul panas. Karena dalam pengobatan klasik itu hati fungsinya itu
selain sebagai penyimpan darah, dia juga sebagai pengatur darah. Ketika yang nyimpan panas kan otomatis yang ada di dia yang dia simpan pun ikut panas. Yang diatur pun ikut panas. Jadi ikut-ikutan. Yang diatur dia ya ikut panas. Oh, yang atur panas. Iya. Ya kan? Yang diatur pun panas. Biasanya kan begitu. Ya kita lihat lah. Kalau company-nya lagi marah-marah ya centengnya ikut marah-marah gitu. Kalau di film kan begitu kan. Tangkap si pitung ini marah-marah semua. Dari atas marah bawah marah. Bawah marah ikut. Ya, ikut marah. Udah di atas sejuk bawah ikut sejuk. Jadi banyak kadang-kadang awam itu ikut alim gitu ya. Yang dikuasai ikut yang menguasai gitu kan. Anak ikut orang tua, makanya kadang-kadang sering kadang-kadang anak orang ninggal kelanjaran nih, nggak meninggalkan ya bibitnya kan? Ya, ibunya, biangnya itu. Siapa dulu dia ibunya gitu. Dia pintar, anaknya dia. Oh dia bodoh. Oh dia badung. Bodoh dulu bapaknya juga gitu. Kadang-kadang kena juga bapaknya yang sudah nggak badung ya kena juga. Ya. Ini kekurangan. Jadi hati kekurangan rutubah panas dia. Energi vitalnya panas, otomatis darahnya ikut panas. Ginjal panas, esensi yang ada pada ginjal itu juga ikut panas. Sehingga ketika hati panas, darah mudah naik. Ya. Kemudian cepat emosi, susah tidur, banyak mimpi, kaki tangan kaku, nyeri paha. Ya, kemudian vertigo. Ginjal yang panas, ikut-ikutan panas ginjal. Maka yang timbul adalah urin yang sedikit memerah, kemudian nyeri pinggang, kemudian telinga berdenging, kemudian keluar mani. Maka pengobatannya berarti menyehatkan atau menyejukkan. Formula ini termasuk digunakan, jus ini termasuk digunakan untuk itu. Adapun makanan pengobatan itu sangat banyak sekali. Ya, bisa menggunakan empedu sapi, kemudian diremas sebanyak mungkin bersama dengan kedelai hitam. Atau kedelai hitamnya saja juga ada cukup. Ya, kemudian direbus dikonsumsi. Ya, atau seledri dicuci ditiriskan. Kalau tadi seledrinya itu 60 graman, kalau ini sekitar 2,5 on. 2,5. Kalau terlalu panas kan. Kalau pakai seledri maka 2,5 on. Seledri segar, kemudian dicuci dan ditiriskan dalam air, kemudian direndam pakai air panas selama 20 menit. Setelah itu kemudian diambil, dipotong-potong, kemudian dijus. Ini sebagai mix pengganti ya. Bergantian ini atau seledri. Jadi seledri bisa, ini bisa. Kalau saya memilih ini daripada jus seledri. Karena dari rasa. Ya, karena dari rasanya ya. Tapi biasanya masalahnya minumnya itu. Minum jus seledri seperti minum teh. Gimana caranya gitu? Susahnya kan begitu kan. Minum seledri seperti minum teh itu kan sesuatu yang susah sekali. Ya, kemudian bisa juga ada beberapa makanan yang bagus juga, antaranya sarang burung walet tentunya. Kemudian keju, kemudian telur ayam kampung, kemudian kacang polong. Artinya di samping seledri kemudian diminum sekali setiap hari juga selama beberapa hari, kadang-kadang ditambah sehari atau di mix lah, makan sarang burung atau keju atau telur ayam kampung atau kacang polong atau gula coklat itu gula apa? Gula semut apa namanya? Gula aren ya. Gula aren. Ya, kemudian asparagus, telur ayam, sotong, bebek, telur bebek, kemudian jamur putih. Ya, kemudian tiram itu juga bagus, royal jelly, hati ayam itu juga efektif, makan-makan yang bisa dikonsumsi untuk keseharian. Itu yang kedua. Satu lagi saja ya, cukup karena waktunya udah 10.47. Kemudian yang ketiga adalah darah tinggi yang disertai dengan pandangan mata kabur. Ini walaupun tidak terlalu banyak, tapi boleh dibilang prosentasenya itu lebih banyak yang pertama, yang kedua tadi. Tapi yang ketiga ini termasuk yang agak sedikit. Ya, tapi ya sedikitnya kalau di kasus di klinik ya banyak juga. Ada ya. Kita bisa ngumpulin menjadi satu kasus banyak. Pandangan mata kabur, ada kalanya disertai dengan tangan kaki dingin, dengan mulut kering, atau disertai dengan buang air kecil secara frekuen di malam hari, atau bernapas berat saat berjalan. Ya, kemudian ini yang sering juga. Kemudian susah tidur, sakit kepala yang ringan, kemudian sakit
pinggang. Kalau tadi kan sakit susah tidur, Susah tidur. kemudian disertai dengan banyak mimpi, kemudian keluar mandi pada pria. Kalau ini enggak, susah Kelelahan tidur, juga sakit tadi ya. kepala ringan, kemudian sakit pinggang, banyak mimpi juga tapi berkeringat ya. Sering berkeringat di malam hari. Mimpi kemudian terengah-engah, bangun tidur keringatan. Kalau yang kekurangan rutubah itu tidak sampai seperti itu. Sama telinga berdenging, wajah agak memerah, otot kram, Kram. sama vertigo, kemudian kaki lemah. Ini disebut karena sindrom atau pola penyakit kekurangan rutubah dan kekurangan haroroh. Kekurangan haroroh, kurang rutubah, atau kurang panas, kurang lembab, kurang nutrisi, kurang energi, Ya. ya, yang meningkat hingga pada organ ini, pada energi vital dan rutubah. Ini biasanya obat-obatnya ini ya sebagaimana penjelasan Imam Ibnu Al-Hambali, bahwasanya tubuh manusia terdiri dari haroroh dan rutubah. Maka ini menyeimbangkan antara haroroh rutubah. Ya. Gitu. Nah, kalau formula ini baru lebih tepat dikasih madu kalau kasus yang seperti ini. Kalau yang Kasus yang ketiga, yang ketiga. ya, itu lebih tepatnya ditambah dengan madu 3 sendok kah? Atau 2 sendok. Ya. Obatnya beberapa obat kalau kami dulu belajar namanya Senchiwan, tapi kalau Senchiwan. kalau dulu kami belajar gitu ya. Kalau ini obat ini tuh cukup tapi ditambah dengan madu. Atau yang lain bisa kita ngerebus seledri sekitar 3 on kemudian diminum, itu juga bagus. Atau ini kalau nggak ditambah dengan madu boleh ditambah dengan kurma sekitar 3 sampai 7 butir. Tergantung kurmanya kan. Sekarang kurma udah bagus-bagus kok. Kurma Sukari juga sangat bagus. Ya, biasanya kita konsumsi seperti itu. Biasanya orang hari ini kan kalau nggak kalah Sukari. Sekarang lagi pada senang Sukari ya. Sukari. Lebih lembut. Iya, lebih lembut. Kalau dulu kan sebelum datangnya Sukari kan apa itu yang tunis ya? Iya. Yang ada tangkainya itu ya. Kalau sekarang rupanya orang lebih cenderung ke Sukari. Makanya saya lihat itu penjual itu lebih banyak yang jual Sukari ya. Kalau dulu kan palm fruit gitu ya. Di mana-mana. Palm fruit itu di mana-mana ada. Ini kurma juga bagus. Kemudian minum sup seledri, sup yang dominan seledri. Artinya seledrinya dibanyakin ya. Dibanyakin. Ya. Atau ini ditambah dengan kurma tadi ya. Kemudian beberapa makan yang direkomendasi adalah kuning telur ayam kampung, kemudian keju, kacang polong, kemudian sotong. Sotong kayak mirip-mirip cumi. Yeah. Kemudian daging bebek, telur bebek, kemudian jamur putih, kemudian tiram, royal jelly, kemudian juga jus seledri atau sup seledri. Insya Allah demikian 3 aja dulu. Baik, yang bisa saya sampaikan tentang penyakit-penyakit yang kemudian mengakibatkan darah tinggi dalam pengobatan klasik. Sudut pandang pengobatan klasik demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya untuk pertanyaan jawab. Jazakallah khairan Sensei atas penjelasan dari ramuan kita di kesempatan ini berkaitan dengan jus melon, semangka, dan timun. Nah, ikhwata Islam, jazakumullah. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Kami buka kesempatan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umu Abdillah di Mamuju ya. Iya. Silakan. Pertanyaan saya begini Sensei. Mulai kemarin itu mata saya agak kemerahan bagian samping kiri Sensei. Kemudian kalau ditutup itu agak terasa perih-perih sedikit begitu. Mohon solusinya Sensei. Di bagian mananya Ibu? Ujung sebelah kiri. Matanya itu yang putih itu sudah jadi warna merah itu yang mata. Mata. Iya, ujung iya, mata. sebelah kiri mata memerah gitu ya, Bu? Iya. Itu masih dirasakan sakitnya sampai sekarang? Iya, masih terasa jika ditutup begitu masih terasa ada terasa lain-lain begitu, tidak sakit juga tapi bagaimana ya? Ya terasa perih sedikit begitu. Ya, cukup. Baik, itu saja Ibu pertanyaannya. Ya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mata dalam pengobatan klasik itu ada 2 pendapat besar. Pertama secara umum. Yang pertama itu secara umum mata itu berhubungan dengan kolbu atau dalam kerangka jantung. Ya. Dan ini juga disepakati oleh
semuanya. Iya. Para pengobat klasik diantara penjelasannya ya bagaimana ketika Ibrahim anak Nabi SAW itu kemudian meninggal. Rasulullah SAW juga menyebutkan di hadis Sahih Bukhari, di mana kolbu bersedia air mata menetes. Kemudian juga disebutkan Imam Al-Qurtubi, seorang ulama tafsir mazhab Maliki yang 1 abad lebih duluan daripada Al-Hafidz Ibnu Katsir, itu menyebutkan juga ketika membahas tentang surat Yusuf, bagaimana hilangnya Nabi Yusuf ditangkap kemudian dicemplungin ke sumur ya sama saudara-saudaranya, kemudian dibawakan pakaiannya, dan disebutkan di sana bahwasanya Nabi Yakub itu buta dikarenakan kesedihan, kolbunya menangis terus ya, hilang Nabi Yusuf alaihissalam. Disebutkan Imam Al-Qurtubi itu demikian. Artinya secara umum yang pertama itu dia berhubungan dengan kolbu. Ya. Kemudian yang kedua, semua organ pastinya tentunya dia akan berhubungan dengan kolbu. Akan tetapi ada spesifik yang menguasai. Kayak contoh beginilah, negeri ini secara keseluruhan pastinya presidennya Pak Jokowi, ya, yang memimpin itu Pak Jokowi. Tetapi pada suatu ketika bagian ekonomi kan ada menteri perekonomian gitu ya, ada menteri tenaga kerja, ada menteri bidang olahraga gitu kan. Iya, pemimpinnya ya semuanya wajib taat Pak Jokowi itu. Di kolbu itu seperti itu. Tetapi kalau menterinya mesti ada tenaga kerjanya ginjal gitu ya. Kemudian bagian tukang kipasnya jantung misalkan seperti itu. Dan di sini makanya mata itu akan dipecah menjadi penanggung jawab ya, kayak menteri-menterinya gitu ya. Kasarannya seperti itu. Jadi kayak hitam yang paling kecil. Kan hitam kan gede ya. Di dalam yang gede itu ada yang kecil. Hitam yang paling kecil itu tugasnya ginjal. Ginjal yang ngurusin yang hitam tersebut. Jadi kalau ada masalah di yang kecil itu, katarak misalkan di situ ya berarti dari ginjal. Adapun hitam yang gede, gitu ya. Saya cukup ngomong hitam kecil, hitam gede karena nanti ada pupil, kornea itu ada yang tahu lah. Kalau saya ngomong istilah seperti itu nanti kan amali lah kalau di sini, karena nggak pas itu kan, bukan bidang saya. Jadi ya saya paling gampang. Lagi orang awam juga lebih paham. Hitam yang kecil dengan hitam yang lebih gede, gitu kan. Hitam yang lebih gede itu hati. Adapun putihnya itu paru. Hati kanan di kiri itu paru. Sekelilingnya ya. Karena separuh berlebih berarti ke dia. Gitu. Adapun kelopak mata bagian atas biasanya yang ngurusin itu limpahnya, menteri-menterinya itu begitu. Kalau presidennya mah tetap kolbu gitu ya. Tapi tetap ada menteri dong. Seperti itu. Nah, yang bagian sini tempat keluarnya air mata itu yang megang presidennya sendiri, jantung gitu ya. Atau kolbu itu sendiri yang megang peranan. Kalau kelopak mata bagian bawah itu ginjal. Jadi kalau ibu tadi menyampaikan putih mata merah, itu biasanya kita seringnya menyebut serangan angin panas yang kemudian menyerang paru sehingga timbul mata merahnya karena paru terserang angin panas naik ke atas. Karena paru-paru itu memimpin penyebaran energi vital yang mendorong darah termasuk ke mata. Nanti masalahnya di paru. Ya. Pengobatannya biasanya ada 2. Ada 2 jenis pengobatan. Yang pertama adalah biasanya dengan ismit, celak yang pakai batu. Ismit celak. Celak ismit itu yang pakai batu biasanya kan. Pakai batu ismit itu. Saya nggak tahu mereknya, nggak tahu ya. Pokoknya banyak sekali tuh celak yang pakai menggunakan batu. Bubuk biasanya menggunakan bubuk di botol kecil kemudian ditempelin ada kemudian dicelakan. Itu ke bagian bawah atau sekelilingnya? Iya kayak orang celakan biasa. Tapi nanti agak ke sini kemudian di kedip-kedip agar sedikit batunya itu bubuknya itu masuk ke mata. Itu kami pernah beberapa kali menggunakan memang. Sampai dulu saya sempat waktu di rumah kakak itu di Semarang. Istri saya itu seperti itu. Jadi matanya merah bengkak. Kemudian sudah saya tinggali celak itu. Akhirnya dia celakan. Malam celakan, paginya alhamdulillah hilang langsung, sembuh ya, alhamdulillah. Memang harganya murah banget sih memang. Mungkin celak yang paling murah kali ya. Bukan celak yang keren-keren. Celak yang paling murah. Tapi biasanya dulu kami suka dulu karena yang pertama yang murahnya dulu.
Iya. murah terus obat gitu ya. Karena kami milih kan, kami ngambil celak pun bukan celak kecantikan, itu celak kegantengan gitu ya. Tapi celak yang sekaligus obat. Memang harganya lebih murah. Nah, orang mungkin nggak tahu. Satu. Atau yang kedua kemudian daun sirih direbus. Daun sirih. Direbus kemudian dibuat mencuci mata atau untuk meneteskan. Ya, diteteskan ke mata atau tentu salah disaring ya. Ini sirih biasa atau Sirih biasa, sirih hijau. Sirih hijau ya. Dan tidak harus ketemu ruasnya itu. Oh gitu. Ya kalau Iya. yang magic itu harus ketemu ruasnya lah gitu. Iya. Nanti pakai ayam hitam atau ayam macam mana ya enggak begitu. Tapi sirih yang hijau kemudian direbus ya, misalkan 3 lembar dengan 2 gelas air sampai mendidih, kemudian setelah hangat gunakan buat cuci mata. Cuci mata itu ya gini ya, kedip-kedip bukan cuci mata sepandang-pandang. Atau diteteskan ke mata, itu untuk dari luarnya. Ada 2, itu terserah pilih yang mana. Ya, dan itu suka-suka kok. Ya. Ada juga yang menggunakan bunga telang atau bunga melati. Itu boleh direbus juga atau diseduh pakai air panas kalau dia kering, direbus kalau dia basah. Nah, kemudian digunakan buat cuci mata juga. Atau buat diteteskan ke mata. Adapun yang dari dalam, ibu bisa milih. Salah satunya yang saya suka adalah mengkudu. Mengkudu yang putih itu. Yang udah matang kan. Didiamkan semalam kan dia kalau pagi kan apa mel-mel ya. Lembut gitu ya. Kalau orang Jawa bilang gemblep. Jadi memang lembut ya. Bukan sekedar putih tapi sudah Lembut. Nah, dari itu aromanya sedap sekali. Dulu saya suka untuk rujakan. Itu kata saya rujak yang paling enak itu. Melebihi rujak lain adalah rujak mengkudu. Rujak mengkudu. Oh iya, kalau yang sudah lembut itu bikin sambelnya langsung di ulek sekalian jadi agak kayak basah gitu. Ini jadi pengen jadinya. Kemudian diambilnya pakai daun. Ini. Tapi itu bukan begitu, Bu. Tapi ini enggak. Ini airnya diremes kemudian diminum. Bukan bikin rujak ya. Bikin rujak itu saya dulu sukanya seperti itu. Mungkin banyak orang yang setuju dengan saya kali nikmatnya mengkudu atau ada yang nggak suka. Saya sampai hari ini masih heran ketika ada orang, saya nggak suka mengkudu begitu. Mengkudu mau diapain? Mengkudu itu yang tua saja. Kalau dicocol pakai garam aja udah luar biasa nikmatnya. Nggak tahu ya, mungkin tabiat mulutnya udah beda, jadi kadang-kadang kita suka yang begitu-begituan. Kalau ibu ini bisa airnya diambil kemudian diminum. Ya, kalau yang putih harus direbus, dulu. 1 buah mengkudu direbus dengan 2 gelas air sampai mendidih, sampai mendidih saja. Kemudian saling bagi 2 minum pagi dan sore. Ya, boleh ditambah madu, karena biasanya aroma mengkudu itu akan hilang dengan madu. Cuman sayang sekali kalau aromanya yang khasnya kayak durian kan. Durian aromanya dihilangkan, gimana rasanya? Gak enak kan. Orang kan carinya sensasi itu. Jadi mengkudu kalau aromanya dihilangkan ya, kalau saya sendiri nggak suka. Nggak suka jus mengkudu kok tambah madu, kayaknya nggak enak banget. Mengkudu ya mengkudu, cita rasanya. Ya orang suka memang beda-beda. Nah, ibu bisa boleh ya. Yang matang diambil airnya atau yang putih direbus kemudian diminum. Mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya. Baik, jazakallahu khairan Sensei atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Ummu Abdillah yang berada di Mamuju, Sulawesi. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini yang sudah masuk dari hamba Allah di Kalimantan Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sensei, sudah 4 kali haid saya pakai resep racikan kesuburan dari Sensei berupa pisang Ambon, mangga, dan nanas. Nah, alhamdulillah, biidznillah berat badan saya ada naik dan semakin segar. Dulu ada keluhan sakit pinggang sebelah kiri setiap hari, juga berat badan tidak pernah naik semenjak kelas 1 SMP hingga usia sekarang 34 tahun. Tapi biidznillah semenjak minum racikan kesuburan keluhan sudah tidak ada lagi. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah racikan tersebut diminum juga saat sedang haid? Dan apakah harus minum setiap hari atau ada maksimalnya jangka waktunya? Dan untuk sekedar mengetahui, kami menikah sudah 13 tahun dan belum dikaruniai keturunan. Mohon nasihat dari Sensei. Baik. Sebenarnya pembahasan tentang pasutri itu kami pernah menyendirikan dalam satu pembahasan tentang pasutri. Nanti tolong dicek lagi di akun Roja ya. Di banyak ya, Facebook Roja bisa,
YouTube Roja Di bisa, websitenya juga bisa. websitenya juga bisa, website Roja juga bisa itu. Iya. Kita kan menjawab di sisi pintas ya. Kalau kurang mencakup ya silakan cek website Roja gitu ya. Jadi perjumpaan nggak cuman sekarang gitu kan. Jadi bisa kan begitu tuh. Ya alhamdulillah Roja bisa memfasilitasi yang seperti itu. Kalau semua file hilang ya kacau juga. Gitu ya. Al-Imam Ibnu Qayyim itu menyebutkan dalam Zadul Ma'ad bahwasanya seorang pengobat yang ahli, maka dia tidak buru-buru memberikan obat, tapi lebih dulu dia mengutamakan kalau bisa makanan ya makanan. Kalau tidak bisa kemudian ya tunggal. Kalaupun harus obat, maka obat tunggal dulu, didahulukan obat tunggal. Adapun tradisi yang menggunakan obat akrobazin atau formula racikan itu adalah tradisi Romawi, tradisi Persia gitu ya. Lulusan-lulusan di Desahpur itu yang menggunakan racikan non formula. Itu digunakan untuk mengatasi penyakit-penyakit orang perkotaan yang makannya sudah bervariasi, sangat bervariasi, bukan variasi saja itu. Iya. Artinya ketika kami memberikan resep yang ibu sampaikan tadi, ini makanan, ya kan? Iya. Ini makanan. Kalau makanan sampai kapan batasnya kami makan? Saya nggak bisa jawab. Ya, ibu suka-suka lah yang namanya makan ya, kebutuhan. 2 hari sekali, enggak ya, sehari sekali. Sehari sekali boleh, 2 hari sekali boleh. Ini bentuknya makanan, Bu. Tapi berefek sebagai pengobatan. Memiliki efek pengobatan. Ya, makanya wajar ketika disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir bahwasanya wa kulu wasrabu wa la tusrifu itu makan minumlah jangan berlebih, itu merupakan pokok dari seluruh ilmu pengobatan. Maka ini pengobatan, makanan itu pun pengobatan, jangan ini obat ya. Lalu obat gimana ceritanya? Pisang ya, masa obat? Ya tetap makanan, statusnya juga makanan. Ya misalkan kalau saya sekarang saya kalau minum makan pisang baru lancar. Kalau sudah lancar, apakah saya nggak makan pisang? Ya boleh saja, boleh makan pisang, boleh nggak makan pisang. Oh dia makanan kok, ya kan? Jadi nggak ada ketentuan. Oh ini dimakan 14 hari, oh, ini dimakan 1 bulan, ini makan 3 bulan. Ini makan. Ya, cuman kalau permasalahan keturunan, ya saya masih bisa dilanjut karena itu makanan. Ya, kayak nasi kan, sampai kapan saya makan nasi? Ya kalau sudah kenyang sudah. Gitu. Kalau lapar lagi, ya makan lagi gitu maksudnya gitu kan, sesuai kebutuhan. Adapun permasalahan keturunan itu sangat kompleks ya. Jadi bukan cuma ibu saja, bisa jadi bapaknya. Karena saya yakin kalau masalah keturunan itu dititik beratkan atau diserahkan kepada satu pasangan saja, atau misalkan ini kita belum punya keturunan karena istri atau nggak punya keturunan karena suami, itu lama. Biasanya itu belum punya keturunan itu karena berdua, bukan karena sendiri. Ya. Karena biasanya begitu. Kadang-kadang yang bikin lama adalah karena merasa, kalau saya baik-baik saja. Dengan istri saya dulu yang sudah meninggal, saya punya anak 3, gitu kan. Nah ini nikah sama anak gadis tapi belum punya keturunan. Berarti kan yang masalah istri yang berikutnya. Belum tentu. Karena kata Al-Imam Ibnu Qayyim juga, ketika kita menduda dalam waktu yang lama dan tidak berhubungan seksual dalam waktu yang lama, itu kayak sumur yang tidak ditimba airnya dalam jangka waktu lama itu rusak, Kering. Iya. Kalau nggak kering basi airnya. Iya. Gitu. Jadi ya tetap saja keturunan itu bertanggung jawab berdua, suami dan istri. Istri nggak punya suami juga nggak bisa punya anak, kecuali Maryam. Suami nggak punya istri nggak punya anak juga, kecuali ngadopsi. Tetap dua-duanya. Artinya, nah tinggal prosesnya. Usahakan setiap mood itu melakukan, kecuali di saat haid ya. Karena biasanya setiap mood itu bagus. Ya, kemudian usahakan tidur jangan terlalu malam agar bisa produksi sel telur dan sperma dengan bagus. Sperma pria itu terbentuk dengan bagus kalau tidurnya tidak terlalu malam. Sel telur juga bagus, lebih mudah terbentuk kalau tidak tidur tidak terlalu malam. Ya. Adapun ramuan tetap dilanjutkan. Bagus karena makanan bentuknya, maka bisa dikonsumsi suami dan istri. Ya, dan
Kalau lebih jelasnya agak lebih panjang maka bisa dicek di website Rojab membahas tentang pasutri. Demikian, mudah-mudahan Allah kasih karunia keturunan ya. Jadi sebenarnya gini sih, kalau saya sudah berobat, saya sudah berusaha, kok saya belum punya keturunan ya? Lah yang ngasih keturunan kan Allah. Iya kan? Nah, kita enjoy saja. Harus bersabar. Iya, bersabar. Artinya kalau kita berpikir Nabi Ibrahim itu Khalilullah, itu aja punya Sarah punya anak Ishak itu dalam keadaan sudah tua. Padahal boleh dibilang kalau ini doa Ibrahim mustajab, ya kan? Mendoakan agar kota Mekah aman-aman, agar anak keturunan tidak menyembah berhala, anak keturunan Nabi Ibrahim tidak menyembah berhala. Sampai Rasulullah SAW, ya kan? Bahkan kata Rasulullah SAW, bukti ijabahnya doa Nabi Ibrahim adalah saya, Nabi Muhammad SAW. Tapi aja anaknya ketika sudah ya, Sarah sudah tua baru punya. Kadang-kadang kan kita doanya juga tidak semakbul Nabi Ibrahim yang statusnya Khalilullah, kasih Allah yang dikasih, nggak sembarangan. Wah kita kan, iya kan. Kadang-kadang pintu agak ya badung-badung sering gitu ya. Ya walau bagaimana juga ya tetap yang paling utama tentu doa. Kadang-kadang orang itu saya udah berusaha begini. Kadang usaha kita itu kan nggak seberapa. Masuk surga kita juga bukan karena usaha kita, karena rahmat Allah kan. Ada orang yang nggak punya suami, kadang-kadang dihukum punya anak karena dia berbuat curang dan sebagainya. Ini yang punya suami 13 tahun malah nggak punya anak. Ya itulah sabarnya, kita diuji dengan kesabaran. Ya diuji kita berarti lagi diperhatikan Allah untuk bersabar. Banyak-banyaklah mendekatkan diri kepada Allah, kemudian berdoa. Ya, karena kami dulu juga ada tetangga ya, yang dia pingin banget punya anak laki, anaknya perempuan semua. Jadi pokoknya apa saja yang saya harus melakukan, apa saja saya mau asal saya punya anak laki. Qadarullah begitu lahir anaknya, ya ingatannya kurang. Boleh dibilang gila ya, iya, nggak dibilang gila ya, ya gitu deh. Ya kan akhirnya anaknya nggak bisa, yang tadinya dijadikan tumpuan harapan karena dia orang kaya. Siapa yang menggantikan saya kalau bukan anak laki? Begitu keluar anaknya, nggak bisa gantikan siapa-siapa. Kadang-kadang naudzubillah ya. Tapi kadang-kadang itu tadi ujian itu akan datang. Yang penting kita bersabar dalam meminta. Berilah saya yang terbaik ya Allah. Kalau anak itu baik buat kita ya akan ada itu. Kalau dikasih satu ya alhamdulillah, belum dikasih minta doa, 2 alhamdulillah, 4 alhamdulillah, 5 alhamdulillah, 11 alhamdulillah, 15 ya syukur alhamdulillah gitu ya. Ada juga yang nggak minta sama sekali dikasih 15, nggak minta padahal ya. Ya begitulah kuasa Allah. Ya. Walau bagaimanapun juga tidak ada yang kemudian orang makan semangka hamil. Nggak ada orang makan pisang hamil, nggak ada orang makan mangga hamil. Ya, itu hanya untuk memperbaiki organ-organ tubuh yang ada sehingga siap menerima sperma dan membentuk menjadi janin. Siap gitu loh. Yang ngasih tetap Allah Subhanahu Wa Taala. Yakhruju min baini sulbi wa tara'ib, keluarnya, terpancarnya sperma dari sulbi, kemudian turunnya sel telur wanita dari tara'ib. Mudah-mudahan cepat Allah berikan keturunan yang solid dan soleha, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya, Jazakallah khairan atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, ibu yang berada di Kalteng, Kalimantan Tengah. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Pak Muslikan di Cikarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sinsai qadarullah, ibu saya terkena stroke, badan mati separuh sebelah kanan. Alhamdulillah tensi darah sudah normal. Adakah ramuan agar badan bisa kembali normal? Syukur. Ya. Memang stroke itu biasanya ada perawatan intensif. Ya, ini ketika orang tua itu bisa dirawat oleh anak-anaknya, itu kadang-kadang juga cukup. Misalkan setiap hari membimbing orang tuanya untuk berolahraga, jalan agar peredaran darah yang tadinya sempat stuck terhenti kemudian bisa berjalan lancar.
Olahraga ringan ya. Ya, makanya biasanya kadang-kadang orang tua yang anak-anaknya sibuk nggak bisa, atau anak-anaknya bukan cuma sibuk tapi awam dalam masalah menggerakkan badan yang bisa mengembalikan kondisi seperti semula. Nah, itu biasanya dibawa ke ahli terapi, misalkan ahli pijat, terapi, tuinan sebagainya, atau ahli khusus terapi stroke. Ya, kemudian dipijat, kemudian dia bisa beraktivitas. Tapi kalau sebenarnya anak-anaknya bisa pun diusahakan didampingi, diberikan motivasi yang kuat. Karena biasanya stroke itu ada beberapa kaitan organ. Iya. Ya, entah itu limpa, entah itu jantung, entah itu paru, entah itu hati, gitu ya. Ada minuman yang ini bagus juga, karena selain untuk menjaga agar darah tidak naik sehingga pecah pembuluh darah, atau sebagai tindakan preventif mencegah stroke, juga sebagai tindakan rehabilitatif, sebagai perawatan agar darah tetap baik-baik saja dan juga tidak sampai terjadi pecah kembali pembuluh darah. Kemudian sebagai bentuk regenerasi sel, diharapkan agar dia bisa regenerasi sel, ya. Adapun secara umum stroke ini bisa ada beberapa bahan obat yang selain ini, misalkan sebagai jus, digunakan untuk menguatkan otot dan tendonnya, kemudian digunakan juga untuk memperbaiki sistem regenerasi selnya, bisa menggunakan 1 ibu jari temulawak dan 1 ibu jari jahe, kemudian parut, kemudian diseduh pakai air sekitar 3/4 gelas, kemudian diminum, lakukan menjelang tidur. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan manusia yang lainnya. Selanjutnya, Syukran sisi atas jawaban yang disampaikan, semoga bermanfaat untuk penanya. Dan masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin berkonsultasi secara langsung seputar kesehatan atau keluhan penyakit. Halo. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Ibu Androiyat pun lagi di Jakarta Selatan, Ustaz. Silakan Ibu. Kalau saya mau tanya, kalau bulanan sakit banget, terus kalau sekarang enggak bulanan juga sakit, Ustaz. Terus udah minum obat, udah berobat, udah dirawat, udah apa, terus tapi tetap aja enggak sembuh. Udah minum biang kunyit, katanya kunyit harus minum kunyit. Sebenarnya apa ya Ustaz yang obatnya biar sembuh? Baik, ini maksudnya bulanan ini haid ya Ibu? Iya, kalau haid sakit. Dulu punya keturunannya juga susah sampai 4 tahun. Enggak punya keturunan. Baik. Cukup. Syukran Ustaz. Iya, afwan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Sisi. jadi ketika seseorang itu berobat, hendaknya konsultasi itu yang nggak putus, ya. Saya minum obatnya nggak enak, Ya. tetap saja. Kemudian ya sudahlah, jangan harusnya. Datang lagi, dok, kok masih? Ya karena kesembuhan kan bukan dari dokter juga, bukan dari sinsei, bukan dari dokter, bukan dari herbalis. Ya. Karena semuanya kan hanya membantu, dan Allah yang menyembuhkan. Allah lah tabib, kita hanya rafiqut tib, pelayan yang tabib. Jadi harusnya begitu. Ya sudah, misalkan datang lagi ke dokter, dok kok belum ini, ya sudah, kan mesti ganti obatnya atau bagaimana lah ya. Jangan sampai kemudian di sini enggak, kemudian cari yang lain, enggak, cari yang lain, enggak, cari yang lain. Karena sebenarnya yang penting kita sudah berupaya mendatangi ahlinya, ya. Dan saya rasa nggak ada yang namanya dokter itu sekolah 3 hari jadi dokter, nggak ada. 7 hari jadi dokter juga nggak ada. Ya minimal tahun, 10 tahun, ya kan? Paling nggak 10 tahun dia baru jadi dokter. Kami saja kelas pengobatan di tempat kami aja 11 tahun, ya kan? Artinya baru bisa dia, baru boleh dibilang dia ya memang kokoh pengobatannya. Programnya aja, loh kok kelamaan sih? Gimana kelamaan untuk kerja 10 tahun? Gimana ceritanya? Ya nggak kelamaan juga. Ya memang standarnya segitu. Kalau dulu oke lah. Dulu dokter aja paling tahun 1800-an. 3 tahun oke kelar. Dari mulai SR sampai, ya kan? Sampai selesai. Sekarang ada SMP, SMA. Dokter 10 tahun. Maka ketika kita sudah mendatangi para ahlinya, ya sudah. Itu berarti termasuk sesuai dengan
persyaratan. Iya. Artinya kita tinggal berdoa untuk kesembuhannya. Jadi saya pernah punya seseorang yang konsultasi, tapi saya juga nggak ngobati, nggak ngobati. Tadinya dia mau berobat tapi saya menolak. Jadi gini, saya tuh punya penyakit yang di dunia ini itu cuma ada 10.000 orang. Jadi nggak ada yang bisa ngobatin saya. Nah, ya sudah kan, saya ngapain saya ngobatin? Di Indonesia cuma ada 4 orang. Semua dokter angkat tangan. Cuman hanya bisa menjaga agar saya tidak parah sekali. Saya pikir, ya saya juga ngapain ini ngobati kan? Kadang-kadang dia bangga dengan sakitnya yang tidak ada yang bisa menyembuhkan. Ada yang bisa ngalahin saya, penyakit saya. Saya bilang, oh iya. Saya bilang, iya doang kan. Saya ketemu begitu. Gimana menurut Sensei? Enggak gimana-gimana. Saya sepakat dengan dokter itu. Sama pengobat itu sepakat. Artinya berarti penyakit saya nggak bisa diobati ya. Yang jelas Allah yang mampu mengobati. Semuanya nggak ada yang mampu. Kan gitu kan jelas. Oh ya benar berarti. Ya sudah selesai. Kan begitu ya. Ya kami juga agak jadi mengobati. Jadi nggak semuanya orang itu kalau ke tempat kami itu berarti berobat. Tergantung juga. Jadi kalau terkadang kalau memang nggak bisa kemudian semua dokter angkat tangan. Saya juga angkat tangan. Lu dikira kalau sama dokter angkatan sini saya selesaikan, juga nggak juga begitu. Karena sebenarnya ya kami dari awal pun ya eksim aja kami angkat tangan. Karena Allah yang menyembuhkan, bukan kami. Ya. Itulah arti kesabaran. Bukan berarti ibu minum kunyit itu salah. Udah benar. Tapi kok saya nggak sembuh ya? Sebenarnya saya apa? Ya ibu yang nggak siap apa-apa. Ya ibu ya ibu. Terus sakitnya apa? Sakitnya nyeri haid. Apa permasalahan? Ya seperti ini namanya kita ini kan di TV atau di radio. Ini kan sakit berdasarkan keluhan, bukan sakit berdasarkan pemeriksaan. Kalau sakit berdasarkan pemeriksaan itu orangnya ada, kita periksa, harus bisa dijelaskan tuh organ ini bermasalah gitu ya. Solusinya begini. Kalau di sini enggak kan? Ini namanya kan konsultasi berdasarkan keluhan. Gitu ya. Jadi bukan konsultasi berdasarkan kenapa. Yang namanya konsultasi berdasarkan keluhan itu, saya sakit apa? Lah tadi keluhannya apa? Nyeri haid. Itu sakitnya nyeri haid. Ya kan? Itu namanya konsultasi berdasarkan keluhan. Makanya dari awal kan, dari dulu bahkan dari 2007 ya kita kesini kan, semua orang konsultasi berdasarkan keluhan. Jadi nggak bisa kemudian ditekan. Sebenarnya saya ada masalah di organ apa? Ya nggak tahu, gimana tahu? Kecuali orang tersebut sudah datang, saya harus buntu, saya batu ginjal. Itu kan udah jelas tuh kan. Itu namanya sakit berdasarkan pemeriksaan. Jadi ada sakit berdasarkan keluhan, ada sakit berdasarkan pemeriksaan. Nah kalau berdasarkan pemeriksaan dalam kedokteran barat seperti hipertensi, asam urat, kolesterol dan lain sebagainya, maka kami ada istilah integrasi timur dan barat. Apa yang ada di barat, kemudian apa sih? Kami melakukan penelitian pengalaman kami. Oh ternyata di kedokteran timur yang dimaksud dengan ini ada sekian, gitu loh. Ada sekian jenis. Darah tinggi disebabkan karena sindrom ini, darah tinggi karena sindrom ini, darah tinggi karena sindrom ini. Yang masing-masing itu berbeda orang ternyata berbeda sindromnya atau berbeda pola penyakitnya. Gitu ya. Hanya saya tidak bisa kemudian menjawab ibu berdasar, ibu yang bermasalah apa? Organ A. Terlalu dini untuk mengatakan seperti itu karena firasat dijatuhkan itu kalau kita sudah memegang tanda-tanda yang ada atau gejala yang muncul atau korina yang ada penyertanya penyakit, pemeriksaan ya atau imarotnya, tanda-tanda yang tampak dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu kan. Ada pemeriksaan itu baru kita memegang data korina dan imarot. Setelah memegang data korina dan imarot baru memutuskan berdasarkan firasat. Organ ini masalah, organ ini masalah, organ ini masalah. Adapun tepatnya kalau kita nggak memeriksa ya, tepatnya ya keluhan. Anda punya keluhan ini, iya berarti solusinya ini, gitu kan. Ini namanya sakit berdasarkan keluhan. Secara umum dari dulu itu turun temurun ribuan tahun yang lalu bahkan itu orang yang nyerah itu menggunakan kunyit asam, ya kan? Karena ada beberapa sisi di sini. Kalau orang nyeri dalam kaidah kesehatan klasik itu berarti ada sesuatu yang nyumbat. Entah itu stagnasi energi vital dari hati sehingga tegang senar nadinya.
kemudian nyeri haidnya gitu ya. Walaupun saya sudah punya gambaran dari sisi suara, kemungkinan besar itu ya hati limpa tidak harmonis gitu ya. Tetapi tidak boleh gegabah mengatakan seperti itu karena secara kesimpulan dari sisi suara kan suara mikrofon, bukan suara begini kan. Langsung. Ya, itu kita bisa katakan fungsi hati berlebih, stagnasi energi vital hati ketika mengirim darah ke pembuluh-pembuluh rahim, ada sesuatu yang terhambat, stasis istilahnya, kemudian timbullah nyeri. Nyeri ini yang kemudian menjadi masalah. Makanya kami pilih kunyitnya adalah kunyit yang empu misalnya. Karena pedasnya itu membuyarkan atau mengeringkan balgam yang menjadikan sumbatan. Adapun asam itu memperbagus kualitas darah. Saya tidak pernah mendengar ada perselisihan tentang karakteristik asam sebagaimana perselisihan tentang karakteristik asin. Karena hampir semua sepakat yang namanya asam itu sejuk, lembab. Artinya dia menjaga darah agar kualitas darah itu tetap dan tidak terkontaminasi baik dengan angin ataupun dengan balgam. Itu tujuannya dimasukkan asam. 1 ibu jari kunyit, 2 butir asam sebesar telur burung puyuh baru dibikin. Boleh pakai gula aren. Kemudian diminum. Dan tentu saja bukan kunyit asam yang menjadi sumber kesembuhan. Ya, itu hanya hubungan antar badan saja. Dan kalau obat itu tepat, yang saya sampaikan tadi tepat, maka kesembuhan itu biidznillah. Kalau diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian artinya amalan kita tidak menjamin, perbuatan kita tidak menjamin kita itu akan menjadi sehat ya. Betapa banyak para sahabat yang berdoa untuk afiah, kesehatan, tetapi matinya ditikam, meninggal diracun. Padahal minta afiah. Umar ibn Khattab berdoa minta afiah, ditikam. Ya kan? Ada yang berdoa minta afiah kemudian ini yang orang sahabat-sahabat yang mulia. Jangan sampai kemudian kita, ini maksud saya ngomong begini itu jangan sampai kita, siapa kita, kemudian kita berdoa itu yang diijabah oleh Allah lain itu merasa tidak diijabah. Padahal itu yang paling baik. Saya rasa saya sendiri kadang-kadang perhatian, misalkan sakit badan saya manage betul ya. Kayak kemarin misalkan saya tidak hadir itu sebenarnya bukan badan saya yang tidak enak, tapi kucing saya sakit gitu. Kadang begitu. Jadi kadang saya bisa membatalkan acara di Roja itu. Karena saya batalkan. Orang bilang kucing sakit aja kok sampai nggak ngisi siaran. Ya, gimana lagi? Kadang-kadang ya kita butuh yang seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau manusia kan kita dapat pujian. Ya, kucing kan enggak. Terus kucing sakit kan nggak ngomong. Wah itu hampir-hampir dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit kucing maksudnya. Tapi alhamdulillah ditangani dan sudah baikan. Artinya begitu tuh. Walaupun seperti itu, tapi tetap kita punya perhatian terhadap orang yang sakit atau binatang yang sakit. Tapi tetap kita usaha semaksimal kita, gitu kan. Tetapi ya ketika keluarga saya kalau lagi ada yang butuhkan keluarga saya misalkan, ya kucing saya keluarga saya, itu ya tetap kita perhatian, gitu ya. Maka itu tadi, ibu pun begitu, butuh perhatian dari keluarga yang lain. Ya, kadang-kadang stres pun bisa minum obat pun. Kalau penyebabnya karena stres, kalau penyebabnya karena khawatir cemas, kalau penyebabnya karena banyak pikiran itu ya minum obat aja pun, iya kan? Makanya betul kalau kata Imam Ibnu Qayyim, alamnya syariah. Jadi beda dengan kita ngobatin kucing, nggak perlu dinasihati kan? Sabar, itu kan? Gimana? Kan nggak perlu kan? Cuman kalau garuk-garuk aja kan, dia lagi di lukanya digaruk, boleh, hus, jangan digaruk. Palingnya gitu. Tapi kan nggak perlu nasihat. Itu saya rasa yang lebih mudah saja, kadang-kadang susah ya. Yang lebih mudah aja susah, apalagi manusia. Maka usahakanlah. Kalau lagi minum, kondisikan dengan lingkungan itu ya. Karena nyeri haid itu berkaitan dengan penyakit yang sekarang itu seringnya berkaitan dengan emosi. Kalau stagnasi energi vital hati berkaitan dengan dongkol.
berkaitan dengan cemas, berkaitan dengan kekhawatiran, berkaitan dengan stres, berkaitan dengan banyak pikiran. Kalau stres sekarang sudah tidak menjadi momok yang menakutkan. Kalau dulu kan ada orang lewat yang telanjang, stres tuh. Maksudnya gila gitu kan. Kalau sekarang kan enggak. Sendiri kadang-kadang kita ngomong, kerjaan begitu banyak bikin stres. Kadang-kadang kita sekarang kan gitu kan. Beda dulu dengan sekarang. Bahasa stres itu kalau sekarang lebih enak didengar ya, familiar. Stres itu berarti sibuk gitu ya. Kalau sekarang kan, stres bener ini saya. Itu gagah gitu ngomong stres. Kalau dulu stres itu maksudnya ya RSJ. Ya kan? Masuk ke jiwa gitu kan, masuknya kan. Nah, sekarang kan stres itu istirahat gitu ya. Nah, itu begitu. Jadi lebih tenang lah di dalam menghadapi, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah itu ya puncaknya. Usaha adalah yang paling besar, usaha kita adalah mendekatkan diri kepada Allah yang menurunkan penyakit dan yang menyembuhkan penyakit. Dan mengangkat penyakitnya dan juga bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya selanjutnya. Baik, jazakallah khairan Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Dan itu merupakan pertanyaan terakhir kita di kesempatan ini, Sensei. Mungkin ada sebagai ikhtitam ataupun ya, saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan. Saya menyampaikan, menukil dari perkataan seorang a'immatus sunnah yang hidup sejaman dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dari mazhab Maliki, yaitu Al-Imam Ahmad Ibn Muhammad, Al-Imam Abu Fadl Ahmad Ibn Muhammad Ibn Abdul Karim, Ibn Abdurrahman Al-Maliki, karena beliau bermadzhab ulama mazhab Maliki, ahli hadis dan ahli fikih di zamannya. Beliau memiliki satu kalimat hikmah yang saya sangat suka sekali dan itu sering sekali disampaikan oleh guru kami. Beliau mengatakan, min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur raja inda wujudi zalal. Sebagian tanda seseorang itu bergantung kepada amal perbuatannya, itu akan mengakibatkan itu dikarenakan berkurangnya roja, harapannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala di saat dia melakukan kekeliruan. Bagi kita kadang-kadang nasihat buat bagi para pengobat. Terkadang kita sudah merasa melakukan semaksimal mungkin. Tidak mungkin gagal. Merasa bertumbuh kepada amalan. Itu sudah pernah ada di zaman-zaman dulu. Korun. Ketika ditanya hartamu, dia tanya, dari usaha saya. Dia menyandarkan amalnya. Fir'aun. Ya, kalau kita merasa amal kita, usaha kita, ini merupakan yang membuat kita bisa berubah adalah usaha kita. Ya, dari kekayaan kita, dari keilmuan kita, gitu ya. Dari kekayaan ada Korun, dari keilmuan ada Haman. Ya. Jadi kekuasaan ada Fir'aun. Kalau merasa ini karena kekuasaan saya, ini karena kecerdasan saya, ini karena amal perbuatan saya, ini karena kekayaan saya, maka biasanya hal tersebut dikarenakan kurangnya pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal enggak demikian seharusnya. Bukan demikian. Ya. Kita lihat yang paling perlu kita contoh adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Bagaimana beliau alaihissalam menjadi seorang raja, seorang nabi. Akan tetapi tetap saja ini karena Allah Subhanahu wa taala. Padahal siapa yang melebihi kekayaan Nabi Sulaiman alaihissalam? Enggak ada. Manusia enggak. Enggak Fir'aun, enggak Korun. Tetapi beliau tetap. Bukan masalah ini. Semata-mata karena kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Kalau Allah mencabut ya habis. Itulah contoh sosok yang sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu pun kita pengobat, apa yang kita lakukan? Terkadang menurut kita maksimal. Belum. Maksimalnya kalau Allah sudah mengijabah. Ya kemaksimalan kita sebatas itu. Tapi bukan berarti kemaksimalan kita itu sama dengan sukses. Enggak. Ya. Kita sudah kasih obat sesuai dengan kaidah, sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Sama dengan sembuh. Enggak. Kalau begitu, betapa banyak. Secara fakta di lapangan. Cantangan saja ada yang sepele. Ya kan? Masalahnya kan kuku. Dicabut kukunya harusnya selesai dong. Betul selesai. Besok tumbuh kuku cantangan lagi. Gitu kan. Nah, itu seperti itu. Saya nggak usah bahas yang panjang-panjang. Cantangan saja yang paling remeh. Sakit gigi. Ya kan. Sehebat apapun dokter, sehebat apapun tabib, sehebat apapun sensei, ngasih obat sakit gigi. Nanti kumat lagi, sakit gigi lagi. Gitu kan.
Kadang seperti itu. Padahal itu cuman itu ya. Kayaknya sederhana. Yang sederhana aja kadang-kadang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya itu tadi. Amal usaha kita jangan menjadi sandaran. Oh, saya udah begini. Pasien misalkan, kok belum sembuh? Ya, emang kesembuhan itu bukan dari upaya kita. Seorang tabib, saya sudah kasih obat sesuai dengan kaidah. Saya sudah belajar udah sekian tahun. Saya sudah belajar 15 tahun. Tapi kok nggak sembuh? Kesembuhan bukan itu kok. Kesembuhan dari Allah, bukan hak Anda. Hak Anda adalah lepas pertanggungjawaban Anda kalau Anda melakukan sesuai dengan keilmuan. Kalau Anda melakukan pengobatan tidak sesuai dengan ilmu yang Anda miliki, itu baru masalah. Kalau sesuai ya sudah, terlepas tanggung jawab kita, dan masalah kesembuhan itu adalah urusan Allah. Jadi jangan menyandarkan kepada perbuatan kita. Itu namanya nuksanur raja. Kurangnya pengharapan kepada Allah. Tapi perbanyaklah pengharapan kepada Allah. Jadi ketika ada kekeliruan, takdir. Memang khairihi wa syarihi. Kita iman yang baik maupun yang buruk. Kalau sudah minum obat, sudah kesana, ada banyak juga. Saya sudah berobat kesana kemarin, menghabiskan dana sekian puluh juta. Iya kan? Dari dalam negeri sampai luar negeri. Ya, wah, semua pengobat sudah saya datangi. Belum semua itu ya. Kadang-kadang kan saking mangkalnya orang begitu. Saya sering banget itu mendengar pasien begitu. Oh, udah saya datangi semua. Mana pengobat yang terkenal yang belum saya datangi? Banyak padahal. Tapi kadang-kadang saking mangkalnya dia gitu. Tapi belum sembuh. Iya, bukan itu. Tidak ada di pojok manapun kesembuhan di sana. Tapi ma'anzalallahu da'an ilanzul sifat. Allah yang turunkan penyakit, Allah yang turunkan obatnya. Ya kan? Dan obatnya ada pada Allah SWT. Yang menyembuhkan itu Allah SWT, bukan kita. Maka bersandarlah dalam segala sesuatu hal kepada Allah SWT. Kaitkan diri kita kepada tauhidullah. Baik, enggak juga jangan cuma dalam beribadah, tapi dalam muamalah. Ya, ingat Allah dalam berobat juga demikian ya, karena Allah. Maka imani apapun yang ada pada kita, khairihi wa syarihi, baik maupun buruk, syukuri, ridho dengan takdir Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan di dunia dan di akhirat. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Saya kira bila taufiq wal hidayah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.